Tujuan KMD saya sangat dukung banget. Kabupaten Lebak sendiri kan biasanya nih gempar-gemparnya banget yang namanya Long March per tahun di Dewan Kerja Cabang. Nah, untuk pondok pesantren sendiri ikut partisipasi atau sering ikut terlibat nggak dalam aksi Long March kabupaten itu? Kalau secara SOP-nya kita akan gabung ke Dewan Kerja Daerah ya. Iya. Mungkin kita akan gabung ke sana ke depannya. Nah, untuk saat ini ya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke, balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngerubiin dunia pramuka. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngeduprak bareng dengan salah satu guru saya yang ada di Pondok Pesantren El-Quds yang bertepatan di Kabupaten Lebak bersama Ustadz Andri Mahbubi SPD. apa kabar tuh? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kegiatannya selama pandemi ini ngapain aja di sini? Di pondok aja, kontrol, ngurus anak-anak, paling seminggu sekali ngajar ke Manahij. Ngajar juga di mana? Iya, alhamdulillah ngajar udah tahun kedua sekarang. Oh, ya tujuan di sini kan cuma pengen tanya-tanya nih, saling golik-golik. Boleh. Saling silaturahmi kita di pondok ini. Oh ya, untuk perkembangan pramuka di pondok pesantren ini, menurut Ustadz kayak gimana, Ustadz? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuman emang ada sedikit kendala di anak putra. Kita belum ada dari pengabdian pondok-pondok yang kita ambil itu belum ada orang-orang yang di bidangnya, terutama di putra. Kalau putri udah sore ada latihan, ada pasusnya. Putra juga ada, cuman nggak kurang maksimal. Di masa-masa pandemi ini pramuka di pondok pesantren ini ngeganggu nggak, Ustadz? Enggak, jalan. Kita mah normal. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kan kalau di luar kan sekarang pramuka atau yang lain kan secara daring. Iya. Tapi untuk pondok pesantren sendiri udah nggak ada hambatan gitu ya? Kalau kita alhamdulillah nggak ada hambatan dari awal. Oh, dari awal. Pas libur juga kemarin kan kita liburnya sudah pakai tahun Hijriah. Jadi pas pandemi gencar ya pas libur aja. Oh, jadi pas gitu. pandemi masuk. Jadi anak-anak memang udah libur. Jadi pramuka emang sama sekali nggak ada kendala. Nggak ada kendala, alhamdulillah. Terus untuk perkembangan pramuka tadi ya di pondok pesantren ini lumayan berkembang. Tapi kendalanya di putra. Di putra aja. Kan biasanya kalau di luar ya kebalikan gitu. Betul. Kan? Berarti kalau di pondok sama aja gitu ya. Betul. Nah, Tat, untuk tujuan proses KMD di pondok pesantren itu bagaimana, Tat? Tujuannya? Tujuan KMD saya sangat dukung banget. Kita alhamdulillah kebetulan pondok kita ini binaan Batalion Mandala Yuda. Langsung yang bina pramuka dan KMD-nya itu adalah Angkatan Darat yang ada batalionnya di bukan Ciuya, apa namanya, Gedong yang baru. Jadi kita langsung dibina. Kemarin tuh sempat kita mau acara long march dari sini ke Pandeglang. Tapi sebelum itu kita di sini dulu running. Nah, kemarin sudah kita dua kali dari sini ke Rangkas, bolak-balik, karena itu dekat. Nah, setelah itu kita mau coba ke muter dari sini ke Citra Majaraya, muter ke Rangkas balik ke sini. Cuman langsung terhambat karena ada pandemik, makanya cancel dulu gitu. Oh ya, Kak, ngomong-ngomong long march ya tadi Ustadz ya kan di Kabupaten Lebak sendiri kan biasanya nih gempar-gemparnya banget yang namanya long march per tahun di Dewan Kerja Cabang. Nah, untuk pondok pesantren sendiri ikut partisipasi atau sering ikut terlibat nggak dalam aksi long march kabupaten itu? Kalau saat ini belum kita. Belum ya? Satu, kita kan pondok yang baru diakui dan baru tahu orang baru 2 tahun. Kalau sebelumnya kan kita masih nyumput lah kalau bahasa Sundanya. Jadi belum banyak berpartisipasi dalam kegiatan KMD. Paling kita mandiri saja.
Mandiri. Baru mandiri aja. Ya kan soalnya kan menurut saya kan satu pengetahuan saya tadi ya. Kalau KMD yang di luar sana kan biasanya kan itu di atas untuk syarat untuk menjadi pembina muda untuk di luar kan. Nah, sepengetahuan saya lihat-lihat kan karena juga kan alumni pondok juga kan pernah di pondok. Lihat KMD kayak kursus mahir dasar ya. Itu di pondok pesantren itu biasanya dilaksanakan pada siswa akhir kelas 6 gitu kan atau kelas 3 SMA gitu kan. Sedangkan kalau di luar sana kan kayak ada syarat-syarat tertentunya kayak umur 21 ke atas gitu kan dan syarat-syaratnya untuk apa sih untuk jadi pembina muda. Nah, untuk pondok pesantren itu ada syarat apa gitu misalnya untuk jadiin apa KMD itu? Sebenarnya kita kalau secara prosedural, secara yang tadi dijelaskan tadi, emang Elkud belum ke situ, belum terserang, masih dipukul rata. Yang pertama yang kita gojlok adalah fisik dulu, fisik dulu karena kita kerjasama sama batalion itu, yang penting fisik aja dulu kita untuk ke tahap yang lebih jauh. Mungkin kalau secara SOP-nya kita akan gabung ke Dewan Kerja Daerah ya. Mungkin kita akan gabung ke sana ke depannya. Nah, untuk saat ini ya satu kita mentok di biaya juga, kedua waktu juga kita, apalagi Elkud ini sekarang ngambilnya adalah KMI, Kuliah Muallimil Al-Islamiyah. Jadi kita ke Gontor semuanya fokusnya. Jadi semua kegiatan pramuka, kegiatan belajar mengajar, semua itu tunduk ke Gontor. Oh ya, ngebahas lagi tentang Gontor ya. Ya. Boleh. Menurut Ustadz, kenapa sih kegiatan yang ada di Gontor itu selalu bilang yang paling tergengsi atau yang paling bergengsi kegiatan-kegiatan Gontor kayak LP3 ya? Mungkin antum bisa pernah ikut. Alhamdulillah. Saya ceritain gitu. Biar jadi pengalaman. Kenapa sih ya emang kalau di Gontor acara yang paling gengsi nih semua pondok pesantren? Gimana? Karena Gontor, karena kita ya, Elkud dan rata-rata yang ada di Banten ini nenek moyangnya Gontor dan pengajar-pengajarnya dan termasuk kita hasil didik dari sana. Gontor. Dan mereka selalu berinovasi, selalu mencari yang kreatif dan bagus banget ide-idenya. 2020 kemarin bulan Januari, ana sebelum pandemik, ana ke Gontor. Dulu Darmu Arifat pramukanya yang terkenal. Gontor 3. Nah, sekarang bukan Darmu Arifat, Gontor 5. Wow. Beda ya? Dan mereka, masya Allah, latihan fisiknya itu setelah makan zuhur, mereka buka baju atas saja dan mereka wajib dijemur sampai jam 2. Persyaratannya adalah wajib hitam dan fisik mereka nggak ada ceritanya kayak anak pendek, nggak. Mereka emang dipilih orang-orang yang siap. Dan yang dikirim ke luar negeri ke Australia juga sekarang dari Gontor. Ya, yang kemarin Jabodetabek 5. Karena emang mereka lebih mengutamakan yang pertama adalah intelektual. Jadi pengetahuan tentang pramuka, pengetahuan umum itu diutamakan. Yang kedua fisik. Fisik mereka siap tempur. Dan badan mereka sesuai dengan tentara. Emang bukan yang bukan yang lembek lah. Mereka emang udah siap tempur. Kenapa kita lebih kepada kiblatnya pramuka itu adalah ke Gontor? Karena mereka yang pencetus dan selalu membuat inovasi-inovasi dan yang kita rasakan sekarang ini. Bahkan mereka buat yang baru sekian bulan baru nyampe ke kita. Betul nggak? Betul. Mereka udah internasional baru nyampe ke kita. Itu pun alumni yang sudah yang bagusnya di sana bukan sisa sih. Intinya inovasi-inovasi yang mereka buat, mereka dulu sudah diaplikasikan baru sekian bulan baru nyampe ke pondok-pondok alumni gitu. Perasaan Ustadz dulu ya pas tahun berapa bisa dijelasin nggak tahun berapa ya pernah ikut ke Gontor itu? Pertama anak ke Jambranas, bukan Jambranas, se-Asia.
Ana pernah se Asia tahun 2000. Jembrana, alhamdulillah sertifikatnya juga ada. Ana aktif di Bahari waktu itu, di Baharinya, dan kita Asia itu datang, Malaysia, Singapura, di Parangtritis tempatnya untuk latihan Baharinya. Terus kalau tempat ininya di Candi Prambanan. 2002, Ana ikut lagi ke Gontor, Manahij perdana mengirim pramuka ke Gontor tahun 2002. Dan alhamdulillah Ana di situ aktif dan menjadi perdana pondok pesantren Manahij yang ikut kegiatan kepramukaan di Gontor. Ya, pas Ustadz di Manahij ya, itu Ustadz masuk Pasus, kan ada Pasus ya kan? Itu secara terpaksa atau kemauan sendiri? Ini anak jawab dari hati yang dalam. Terus terang, pramuka ini Ana nggak bisa lepas sampai sekarang. Ana cinta sama pramuka. Ana ikut pramuka itu bukan keterpaksaan, tapi keterpanggilan. Kenapa? Karena dengan disiplin pondok yang sangat ketat waktu itu, jadi untuk hiburan kita jarang, ya hiburannya itu pramuka. Kita nyanyi-nyanyi, kita berjemur, kita happy, ya. Di situ menghilangkan jenuh, menghilangkan suntuk, datang dari hati. Makanya ketika ada Jembranas, ada dari Gontor, alhamdulillah dari Kecamatan Cibadak, tanpa ada seleksi, Ana yang alhamdulillah waktu itu langsung dipilih dari kecamatan dan langsung di ACC sama Pak Yai waktu itu. Jadi kalau kembali ditanya tadi, menurut antum pramuka seperti Ana, seperti apa sih? Pramuka bagi Ana adalah datangnya dari hati, ya senang-senang, happy lah. Pramuka itu happy. Scouting is jolly game. Jadi the real is jolly. Walaupun dari beberapa kawan banyak yang kurang ini ya, tapi kebanyakan pramuka itu adalah menyenangkan. Apalagi dulu di Manahij itu kan diwajibkan, nggak ada ceritanya nggak ikut pramuka. Semua wajib pramuka. Di sini juga? Di sini sama. Di sini sama, nggak boleh beberapa aja yang ikut. Ketika di sini hari Sabtu pramukanya, nggak hari Kamis, karena Kamis kita ada puasa, kasihan anak-anak. Jadi pramukanya hari Kamis. Sabtu. Iya hari Sabtu, maaf, hari Sabtu. Berarti ya dari hati sendiri tuh nggak terpanggil. Iya, dari hati terpanggil. Intinya pramuka itu menyenangkan. Ya kan banyak nih ya di luar sana kan, pramuka ini panas-panasan, terus pramuka ini cuma baris-baris doang ya kan. Ternyata dalamnya tadi kata antum ya, squad is jolly game. Itu kan pandangan orang yang melihat dari sisi sebelah saja, sebelah mata saja. Ini kalau Pak Yai bilang seperti orang buta meraba gajah. Jadi melihat pramuka itu dari segi sisi saja. Sama halnya monyet, istilahnya monyet memakan manggis. Ketika dimakan hanya luarnya saja. Maka manggis itu kalau dimakan luarnya saja, maka pahit. Monyet itu membuanglah. Dia nggak tahu manis dalamnya, putih warnanya dan manis. Seandainya mereka tahu betapa manggis ini manis dalamnya, monyet ini nggak bakal dia buang buah manggis ini. Sama halnya pramuka, mereka melihat hanya dari casingnya, tidak melihat ke dalamnya. Kalau seandainya melihat ke dalamnya pramuka itu, apa yang di dalamnya, luar biasa. Satu, pembentukan mental karakter, berani tampil. Iya benar. Lain tembok, banget tembok, bukan. Tapi kita dididik untuk berani tampil, mental yang dididik di situ. Terus pengetahuan juga kita dididik. Mental, pengetahuan, persahabatan.
Iya, paling penting. Persahabatan kita banyak silaturahmi dengan orang-orang baru dan yang lainnya itu menurut Anda. Ya, menurut agama Islam yang mayoritas di Indonesia ya, pramuka, menurut pandangan Islam ya, pramuka itu seperti apa? Kalau menurut Islam yang Anda pahami, pramuka itu sesuainya dari mana? Satu, disiplin. Ya. Disiplin waktu, disiplin kegiatan, disiplin yang lainnya. Oh, banyak sekarang pramuka disalahgunakan. Itu oknum. Banyak kan? Nah, ya itu kan? oknum. Kayak dulu pernah viral juga ada ya. Itu oknum yang menyalahgunakan. Intinya adalah pramuka itu baik. Disiplin waktu, disiplin beribadah, banyak disiplin-disiplin yang lainnya yang sangat menguntungkan bagi kita. Tergantung sekarang kembali ke individu, mau disalahgunakan apa tidak, itu dia. Emang banyak penyalahgunaan, salah satunya adalah yang ana soroti sekarang ini pramuka, dan saya diskusi sama Pak Yai, pimpinan Pondok Pesantren Manahij, ini jangan sampai pramuka ini menyalahkan, mengalahkan aturan Allah. Contoh, ada kegiatan pramuka, azan kok masih kegiatan. Nah, ini lagi kita diskusikan terus, jangan sampai pramuka mengalahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada dasarnya adalah pramuka sesuai dengan disiplin dan norma-norma aturan-aturan agama kita. Ya tadi kan ngulik kayak gini ya sebelumnya kan. Boleh. Ustadz dulu bisa cerita nggak dulu Ustadz, kan banyak nih ya anak-anak sekarang kan dijemur dikit ngadu ke orang tua. Betul. Coba siapa tahu yang pada nonton sekarang ini, ngeliat, iya ternyata pramuka lebih keras daripada kita kan. Katakan dicubit atau misalnya dijemur kan, kayak tadi kata Atem digontor kan, dijemur 2 jam misalnya kan ya. Coba bisa dijelasin nggak tadi? Sebenarnya bukan keras, tapi tegas. Beda ya. Bedakan antara keras sama tegas. Kalau keras, dia kekerasan. Ini nggak boleh, melanggar aturan undang-undang kita. Tapi kalau tegas, ini harus. Dan inilah yang hilang dari pramuka kita saat ini. Tegas, hilangnya ketegasan di situ. Dulu tuh tegas. Sama halnya di sini. Anda pakai peraturan yang diterapkan sama Ki Gontor. Very good, very fine. Lu nggak mau ikut, cari yang lain. Nah, lu nggak mau ikut, gua cari yang lain. Iya benar. Ya nggak? Nah, disitulah ketegasan kita. Ente nggak mau ikut? Very good, very fine. Lo sono. Ya, lu nggak mau ikut, gua cari yang lain. Nah, itu dia. Jadi ketegasan itu sangat dibutuhkan. Paling penting. Gimana kita mendidik seseorang mempunyai mental karakteristik kalau ketegasan itu sudah hilang? Iya benar. Sementara ketegasan modal utama. Akhirnya anak-anak tadi dijemur dikit udah lapor ya. Nggak mau latihan lagi lah. Nggak mau latihan lagi. Di sini nggak ada ceritanya. Ya. Ini butuh ketegasan, harus tegas. Dan pembina-pembina seluruh pramuka Indonesia jangan hilangkan tuh modal utama ketegasan. Jangan dijemur, nggak mau kakak itu galak, ya kan diminta sih galak. Dijemur terus latihannya, padahal mah tujuannya tadi ya, fisik apa segala macam. Betul. Ada tujuan. Karena kita lagi dijajah sekarang. Iya benar. Dijajah mental, dijajah kemerosotan mental. Nah, cuman banyak orang yang nggak sadar di sini. Itu dia. Sementara pramuka salah satu yang mendidik mental karakter. Terakhirnya, di Banten sendiri menurut Ustadz ya, pondok pesantren mana yang paling bergengsi atau yang dominan di Banten ya, yang paling jadi panutan lagi? Bukan panutan banget sih, maksudnya kayak tadi kan kita ke Gontor bisa ditiru apa ilmunya gitu. Kalau di Banten sendiri menurut Ustadz, pondok pesantren mana aja? Kalau pondok pesantren yang di Banten ini banyak yang bagus pramukanya. Kalau saya sebutkan satu-satu kan kagak cukup nih waktu. Salah satunya emang yang saya kenal ya, yang saya tahu ada Darul Qolam, ada Manahij, ada Al-Mijan. Bahkan pondok-pondok baru sekarang mulai banyak bermunculan pramukanya. Tapi ini ada yang unik pramuka di Banten ini. Sekarang dunia luar itu selain pondok pesantren, sekolah-sekolah luar mulai ngerambah pramukanya bagus-bagus seperti pondok pesantren. Saya lihat
kemarin waktu acara di Manahij, 2 kali kegiatan saya ikut hadir di situ. Yelnya, materinya, ketegasannya, ketangkasannya, mereka saya bilang ini sama aja kayak pondok. Nah, jadi dunia luar pun virus-virus pramukanya dari Gontor ini banyak mengalir. Mulai disebarkan virus, bukan virus corona saja, virus-virus pramuka juga tersebar sekarang. Virus positif ya, virus positif. Ya kan karena dulu kan setahu saja antara pramuka yang di luar dengan pramuka pondok itu beda. Ya, misalnya kan betul. Lebih unggul pramuka luar dibandingkan pondok. Justru sekarang kebalikannya gitu ya. Nah, kalau dulu kan ada bahasa begini. Pramukal pondok ini suka ngebangkang dengan peraturan-peraturan pramuka nasional. Iya. Nah, setelah itu sama. Nah, akhirnya virus-virus yang dari pondok-pondok pesantren dari Gontor itu nyebar keluar. Dulu yang saya tahu, maaf kalau salah ya silahkan dikoreksi. Begini, ini pondok, ini luar. Oh iya. Nah sekarang enggak Sama. begini sekarang. Sama. Bahkan kadang yang luar yang ke ini Lebih dari pondok. lebih mengejar lagi. Nah intinya semuanya adalah pengen yang terbaik. Tapi ingat, dengan adanya yang baru jangan pernah menganggap jadi saingan. Tapi gimana caranya disayangi. Maaf. Jadi jangan menjadikan saingan, tapi menyayangi. Nah, dengan ada yang baru ini, jangan diejek, tapi diajak, dirangkul. Biar pramuka ini tetap solid, tetap terus bersilaturahmi. Ya, nyambung lagi nih kan tadi ngebahas tentang peraturan-peraturan yang disesuai dengan SK Kuarnas ya. Mau nanya tadi untuk saya kan pernah di pondok masih bertanya nih, saya juga masih bertanya, kenapa kan seragam pramuka pondok pesantren dengan pramuka luar itu berbeda? Kan banyak yang ngartikan ya, Kak, seragam pramuka di pondok itu tidak mengatur ke SK Kuarnas. Betul. Kayak misalnya putri harusnya kan dari penggalang itu harusnya bajunya untuk putri ya bisa dimasukin. Kok ini untuk pondok pesantren semuanya rata, semuanya baju di selutut atau bahkan ada yang ini dari kerudung juga. Itu kan saya juga masih bertanya-tanya. Yeah. Kalau dulu masa-masa saya jadi dari warna aja beda. Celana beda, warna baju beda-beda, bahkan tiap pondok beda-beda. Nah sekarang sudah dipukul rata. Warnanya sama semua, sama nasional, sama Kuarnas. Putri juga sama. Nah emang ada perbedaan. Kenapa putri nggak dimasukkan? Ente tahu nggak? Putri Inggris namanya siapa? Siapa? Elizabeth kan? Elizabeth. Ente bisa salaman sama dia? Nggak bisa tuh. Nah inilah bedanya. Susah. Jadi karena pramuka itu sesuai dengan ajaran Islam, maka kita jangan pernah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Apa? Kenapa putri nggak dimasukkan? Karena menampakkan aura. Makanya baju itu dipanjangkan. Kayak di sini di Elkun, nggak pakai celana, pakai rok. Terus membatasi nggak luang lingkup geraknya? Tidak. Mereka buktinya tiap sore, minggu 2 kali mereka latihan pasus. Nggak membatasi diri untuk itu. Intinya adalah tujuan kita kenapa pakai baju panjang, kita pengen sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih. Menurut Ustadz kan sebagai pimpinan ya, butuh nggak sih untuk maksudnya butuh nggak surat keputusan dari pihak Kuarnas untuk pondok pesantren nih, untuk dari seragam pondok pesantren ada SK-nya gitu biar sah gitu? Harus dengar berarti. Kita Indonesia. Kita bukan tinggal di Arab Saudi. Kita tinggal di Indonesia. Maka kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah, undang-undang. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Siapa amri kita? Presiden. Nah, presiden itu di bawah-bawahnya itu salah satunya adalah dari Kuarnas dan yang lainnya. Ya kita harus sesuai dengan aturan. Yang penting tidak melanggar syar'i. Tidak melanggar syariah. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan. Dan tadi itu kita jangan menjadi saingan, tapi kita menyayangi, saling merangkul. Jangan ejek, tapi diajak. Kalau memang salah, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, makanya semoga aja nih dari pihak atasan Kuarnas atau Dewan Kerja Kerjaan lain mendengar pembicaraan dari salah satu pimpinan, semoga aja seragam pramuka
khususnya di pondok pesantren ini segera dikeluarkan SK-nya. Ya kan, karena ya mungkin tadi kata Ustadz ya, banyak sekarang ketika ada yang muncul baru bukannya disayang tapi malah disaingin atau bahkan dihina kan, bahkan gitu kan ya. Banyak yang ngira pondok pesantren kok seragamnya beda, yang ada jadi bahan omongan orang lain. Semoga aja terang denger ini ya, pihak-pihak atasan atau Kuarnas atau dewan yang lain semoga segera ada rapat lah, semoga bisa disahkan seragam pramuka yang ada di pondok pesantren ini ya. Betul. Terakhir Kak, untuk pesan-pesan ada yang mau disampaikan Kak untuk para pembina atau takutnya ada wali murid yang nonton gitu. Pesan saya khususnya untuk pramuka. Ya, pramuka. Terus maju dan terus berjaya. Jangan lupa kita sebagai warga Indonesia yang baik, ikuti aturan Kuarnas kita. Dan saran saya untuk pembina dan yang lainnya ataupun peserta didik pramuka, kalau memang itu yang beragama Islam, jangan lupa walaupun kita anak tunas pramuka, anak pramuka, jangan lupa tuh sholat. Kenapa? Sholat itu adalah patokan nomor 1. Awaluma yuhasibul abdu yaumal qiyamah, sholat itu patokannya. Jadi kalau saya ukurannya, pramuka itu baik dilihat dari sholatnya. Pramuka itu baik tidaknya dilihat ketepatan waktu sholatnya. Jangan sampai hobi kita, jangan sampai kesenangan kita terhadap pramuka mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap berjaya, maju terus. Oke, untuk sahabat coklat, mungkin itu saja. Mungkin udah banyak banget ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Andri. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak semua di masa-masa pandemi ini. Jangan masa pandemi pramukanya nggak aktif lagi Kak, jangan kayak gitu ya. Semoga ilmu apa yang diomongin oleh Ustadz Andri bisa diambil dan bisa diterapkan oleh kakak-kakak semua di rumah ya. Dan untuk sarannya silahkan masukannya terus akan ditulis di kolom komentar. Sekian, makasih banyak Ustadz ya untuk ini. Oke, sekian sahabat coklat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.